Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa ya. Baik. Oke. Sekarang semuanya Miss Lydia undang untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, kami masih boleh bertemu Tuhan dari hari ke hari. Dalam keadaan sehat dan baik-baik saja kami mengucap syukur Bapa. Kami meninggikan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dalam setiap perkataan kami, dalam setiap perbuatan kami. Bapak, kalau sebentar kami mau belajar tentang firman Engkau, mari kami undang Roh Kudus-Mu untuk hadir dan menerjemahkan setiap kebenaran firman-Mu, maksud dari firman Tuhan buat setiap kami, Tuhan, pribadi lepas pribadi. Karena kami percaya Tuhan, firman yang sama dibagikan, tetapi memiliki pesan dan arti masing-masing yang berbeda, Bapak, bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang-orang yang kami kasihi Tuhan pada pagi hari ini juga Bapak. Biarlah setiap orang-orang yang kami kasihi boleh merasakan kasih daripada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya Tuhan. Amin. Siapa yang udah siapin Superbook-nya? Baik dalam versi elektronik maupun dalam versi fisik. Apa sih Miss Superbook? Superbook itu Alkitabnya. Oke, Miss Lydia udah lihat Amora, Valen, udah ada Alkitabnya di dekatnya. Oke, saya minta tolong bagi siswa-siswa yang videonya belum dinyalakan, tolong dinyalakan terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, renungan pagi hari ini terambil dari Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat yang ke-21. Oke. Tertulis begini, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Dia bacakan sekali lagi, Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Di sini dibilang perkara kecil. Apa sih perkara kecil? Perkara kecil itu hal-hal atau bukan hanya masalah-masalah ya, tapi sebuah tanggung jawab kecil yang diberikan. Mungkin kalian bingung, apa sih Miss perkara kecil dari Tuhan? Nah, nggak usah jauh-jauh, Miss Lydia mau kasih gambarannya. Tugas yang dari orang tua kamu itu loh, kecil-kecil. Misalnya pagi hari merapikan tempat tidurmu sendiri terlebih dahulu. Miss, apanya yang dirapikan? Bantalnya disusun, spraynya dirapikan kembali. Yang kalau pakai selimut, selimutnya dilipat sendiri. Itu termasuk dalam perkara-perkara. Perkara kecil. Nanti akan ada lagi perkara yang besar. Tapi tadi firman Tuhan bilang, si hamba yang baik dan setia itu telah setia dalam perkara kecil. Artinya apa? Tadi di dalam firman Tuhan tadi, kalau kalian masih ingat ceritanya tentang 3 hamba yang masing-masing diberi talenta oleh tuannya. 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Ya,
Yang 5, dia pakai talentanya, dia kembangkan. Jadi berbuah berkali-kali lipat. Begitupun dengan yang 2. Sedangkan yang 1, talentanya diapain? Dikubur. Gitu ya, dikubur. Nah, oke. Pada akhirnya tuannya, kan dia tinggal pergi kan, hambanya itu. Jadi tuannya bilang, ini talenta yang aku tinggalkan, nanti ketika aku kembali harus sudah berlipat kali ganda. Akhirnya tuannya itu pergi untuk beberapa saat. Ketika tuannya kembali, tuannya mendapati mana hamba yang melipat gandakan, mana yang tidak. Nah, untuk hamba yang ditemukan talentanya berlipat kali ganda banyak, Tuhan Yesus tadi bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Itu Tuhan senang. Kenapa? Karena ketika kita dipercayakan sesuatu, nggak kita pendam, nggak kita diamkan saja, tapi kita kembangkan. Seperti tadi, kalau di dalam rumah ya, ketika orang tua kita memberi tanggung jawab, apakah kita diam aja? Tidak ya anak-anak, tapi ketika kita diberi tanggung jawab, yuk lakukan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Meskipun itu mungkin kamu berpikir gini, Miss, merapikan tempat tidur itu gampang, Miss. Saya bisa nyapu, bisa ngepel, bisa nggak apa-apa. Lakukan juga apa yang kamu bisa. Setiap terus konsisten disiplin lakukan itu setiap hari. Maka nanti kamu akan diberi tanggung jawab lebih. Ketika tanggung jawabmu lebih dilakukan dengan baik, itu menyenangkan hatinya mama papa, maka percayalah ketika mama papamu merasa tenang, merasa bahagia, maka mama papamu akan tambah menyayangi kamu. Tambah menyayangi, ya, bukannya menjadi menyayangi. Karena pada dasarnya orang tua itu menyayangi kita. Tambah menyayangi. Ditambah lagi. Miss Lydia nggak ngomongin reward ya, tapi percayalah ketika orang tuamu hatinya senang, maka tidak usah khawatir, ingat pasti ada makanan pasti tersedia gitu ya. Tapi Miss Lydia bukan lebih mengarah ke reward ya, tapi prosesnya. Yuk setia dalam perkara kecil, dalam tanggung jawabmu, disiplin. Begitupun dalam hal belajar. Bukankah tanggung jawab kita sebagai seorang siswa adalah belajar? Konsisten tiap hari belajar. Misalnya 2 jam belajar pas Zoom ini 1,5 jam misalnya ya. Nanti sore ketika kalian bangun tidur, setelah mandi, buka lagi bukunya, belajar lagi 2 jam. Setiap hari seperti itu. Setiap hari seperti itu. Maka apa yang kamu pelajari itu akan terekam di sini, di ingatanmu. Dan pengertianmu juga akan bertambah. Itu setia aja. 2 jam tiap hari. Itu ya. Atau yang belum nulisnya belum terlalu rapi, yuk latihan nulis. Misalnya sehari 1/2 jam, 1 jam gitu. Didisiplinkan. Latihan nulis terus. Ini lama-lama tulisan kalian akan bagus, tegak, akan lurus seperti itu ya, enggak bergelombang lagi. Setia aja terus, lakukan setiap hari. Nggak usah jemu-jemu. Sama seperti hamba yang tadi pun sebelum dia ditemukan sebagai hamba yang setia, talenta yang berlipat kali ganda, ia berusaha untuk dia melakukan sesuatu supaya talentanya itu nggak mandek, nggak segitu-gitu aja. Tapi dia pergi ke pasar, dia melakukan transaksi jual beli, laba, segala macam sampai dia mendapatkan talenta yang berlebih. Seperti itu. Terus disiplin ya anak-anak supaya
kalian teruji, supaya kalian menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang-orang lain. Ketika kamu setia, kamu lihat misalnya kamu rajin nih, rajin belajar, kamu lihat teman kamu yang belum terlalu rajin belajar, tapi kamu bilang gini, loh kok kamu bisa ya? Ya, karena aku rajin belajar. Nah, kamu ajakin teman kamu, ayo belajar sama-sama. Itu kamu sudah jadi leader buat teman kamu. Gitu. Siapa yang mau setia, siapa yang mau jadi disiplin dan menikmati proses belajarnya dengan sangat berjalan bersama dengan Tuhan? Oke, semuanya sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa, ikuti Miss Lydia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau Tuhan setia dalam perkara kecil. Kalau yang Tuhan percayakan saat ini adalah kami harus belajar. Kami mau Tuhan belajar dengan tekun dan terus-menerus. Kalau sebentar, kami juga mau belajar bersama Bapak Ibu Guru kami. Tuhan Yesus, tolong sertai dan pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Oke, sebentar ya Miss Lydia bagi kalian ke dalam breakout room. Oke. Oke, masih ada yang ini Fernando kelas 6. Kiki dan Alvin ini kelas Makasih, Miss. ya, sebentar ya. Kelas 2, Miss. 2. Miss, kasih Miss. Miss, saya ke kelas 4, Miss. Miss kelas 3, Miss sama Marina. Miss kelas 5. Miss kelas 2, Miss. Miss kelas kelas 4, Miss. Kelas 4 bukan kelas 5. Miss, saya kelas 6. Kelas 4, Pak, bukan kelas kelas 6. Kelas 4. Miss, balik Miss, kelas 5 Miss. Sabar, Miss. Dianya enggak bingung, sabar ya. Bukan, Miss, saya kelas 6. Sabar. Baik, ini sudah ada beberapa yang saya masukkan ke room masing-masing. Tolong diklik ya. Miss, saya kelas 6. Miss, saya kelas 3. Kelas 5. Kelas 6, Miss. Saya kelas 4, Miss. Miss, saya kasih Miss. Saya kelas 6, Miss. Sabar. Saya sama Ega kebalik. Bentar, kalian percuma ngomong kayak gitu, Miss Lydia kan nggak hafal suara kalian. Miss Lydia lihatnya tulisan di sini. Haha. Oke. Miss, saya kelas 4. Kelas 5. Good morning. No. Miss. Ini kok Kiki ada 2 ya? Nggak ada, aku lagi breakout room aja. Kelas 6 sampai dulu ya, Mbak ya. Makasih. Oke. Thank you. Ini dari lagi bisa. What is it? Miss, I'm grade 6.
Tolong duduk sana dulu ya, Vincent. Oke, ini Mem H. Disettingkan co-host ya, Bu. Oke. Oke, kelas 6. Ada bagus, pada bagus. Kelas 6. Ya. Kamu keluar dulu di room utama ya. Masuk ke room utama, waktunya bahasa Inggris conversation dulu sama Bu Mana, Lydia. Pak? Keluar dulu di room utama. Ya. Keluar dulu Di room utama ya, Bu. Pak? Kita ke room Ya, utama. waktunya bahasa Oke, Inggris Pak. Bu Lydia. Ada bahasa Inggris lain toh, Pak. Iya, keluar di room utama. Di room utama, keluar di room utama. Oke, selamat pagi semuanya. Jisten, ada Gabriel, Wilsela, Fania, Kevin. Dinyalakan kameranya. Sudah, saya, Pak. Ya, oke. Sebentar ya, sambil menunggu teman-temannya ya. Bentar. Sambil menunggu teman-temannya. Disiapkan buku temanya dulu. Tema 7. Ini Ega ini enggak pindah-pindah ini. Ada Ega, ada Amel. Amel ini kelas 5. Daniel kelas 4. Bentar ya. Devinda sudah masuk. Terus oke. Bentar, saya tak ganti background dulu ya. Background saya seperti kemarin. Udah kelihatan? Udah Daniel. Dinyalakan kameranya. Nah, enggak gitu tak remove lagi. Enggak dinyalakan tak remove. Ya malah keenakan, Pak. Nah, Devinda tolong dinyalakan. Daniel tolong dinyalakan. Apakah sudah mandi semua ini? Sudah. Nyalakan, jangan dimatikan. Tak remove pokoknya dimatikan. Bentar ya, bentar. Ega ini kok gak join anak ini. Sebentar, saya tak keluar dulu dari sini. Ditunggu ya. Tugas dulu. Tolong dibaca halaman 110. 110 tolong dibaca dulu halaman 110. Nanti saya akan masuk lagi. Saya tak jemput Devinda dulu. Halaman 110. Tak jemput Devinda siapa? Ke Ega. Bentar. Ya, saya klik join aja. Ega, kamu sudah saya pindahkan di kelas 4 loh. Gitu, Pak.
Do, disiapkan bukunya, Do. Waktunya sama Bu Lydia kelas 6 dulu. Sebentar, saya masih bantu Memhar, Pak. Oke ya, saya mulai ya. Devinda, dinyalakan kameranya. Halaman 100. Halaman 110. Saya bacakan halaman 110. Sudah Kevin siap? Gabriel sudah dibuka bukunya? Jisten, Stella, Devinda? Coba. Sudah, oke, saya mulai. Festival budaya di Indonesia. Tahun berapa? 2020. Oke, Daniel dibacakan. Yang Rendra dan Nara. Rendra dan Nara pergi mengunjungi Festival Budaya Indonesia 2020. Mereka diantar oleh Kak Denias menuju Gedung Eko Kapti. Tempat pameran tersebut diadakan di gerbang tersebut terdapat tulisan Festival Budaya di Indonesia 2020. Oke, sudah? Bentar, saya tak betulkan speaker dulu. Kok enggak nyala speaker saya? Bentar ya. Sebentar. Sebentar. Speaker headphone. Oke. Saya ulangi lagi. Festival budaya di Indonesia. Di situ ada berapa pertanyaan? Ada 2 ya. Acara apa yang dikunjungi para tokoh dalam cerita? Acara apa kira-kira? Festival. Acara yang dikunjungi para tokoh adalah Festival Budaya Indonesia. Ditulis di situ. Festival Budaya Indonesia. Vin sudah ditulis? Stella sudah ditulis? Gabriel sudah ditulis? Jisten? Di situ ada gambar ayah dan anak sedang menatap komputer. Oke, sudah menemukan gambarnya? Selanjutnya yang nomor 2. Berapa harga tiket Festival Budaya Indonesia 2020 untuk 10 orang? Berapa? 15.000 rupiah. Nah, sebentar. Saya bacakan. Kak Denis membeli tiket agar dapat masuk ke Festival Budaya Indonesia. Harga tiket ini cukup murah. Kak Denis hanya membayar Rp15.000 untuk 3 buah tiket masuk. Kalau ada 10, jadi bayarnya berapa? Kira-kira berapa bayarnya ya? 20. 3 tiket itu sama dengan 15.000. Berarti 1 tiketnya dihargai berapa? 1 tiketnya? 5.000. Oke, 5.000. Lah kalau 10 orang jadi berapa kira-kira? 50.
Lah, itu loh. Ojo langsung dijawab 15.000. 15.000 itu untuk 3 tiket. Nah, jadi kalau 10 tiket, dicari dulu tiket satuannya. Tiket awalnya berapa? Oh, 5.000. Gitu. Surat ya. Jadi kalau dulu Berarti 50 ya, Pak? Ya, tulis 50.000. Berikutnya Kevin yang membacakan. Kevin, dibaca Vin. Tulisan Festival Budaya Indonesia 2020. Kak Denis membeli tiket agar dapat masuk ke Festival Budaya Indonesia 2020. Harga tiket masuk festival itu cukup murah. Kak Denis membayar Rp5.000 untuk 3 buah tiket masuk. Kak Denis, Renda, dan Nara masuk ke gedung Eko Kapti. Wah, ternyata ada berbagai macam benda kesenian dan kebudayaan di area festival. Mata Renda langsung bertujuan pada deretan rumah adat di sudut ruangan pameran. Udah, Pak. Selanjutnya Will Stella yang bawahnya. Kamu tahu rumah gadang, Nara? Tanya Kak Dinias. Apa yang kamu tahu tentang rumah gadang? Aku pernah membaca informasi tentang rumah gadang di buku. Kak, rumah gadang merupakan rumah adat suku Minangkabau di Sumatera Barat. Bentuk rumah gadang dapat diibaratkan seperti bentuk kapal. Bentuk atapnya mempunyai lengkung di atas, kurang lebih setengah lingkaran, dan berasal dari daun rumbio nipah. Bentuknya menyerupai tanduk kerbau dengan jumlah lengkung 4 atau 6, dengan satu lengkungan ke arah depan rumah. Wah, ternyata kamu banyak tahu tentang rumah gadang, Nara. Aku salut padamu, kata Rendra. Iya, Nara. Rumah gadang memang salah satu wujud kebudayaan bangsa Indonesia yang patut kita ketahui dan lestarikan. Di panggung ada orang menari. Ayo kita ke sana. Ajak Kak Dinias. Ayo, Kak. Sepertinya mereka menari secara berkelompok. Nara menanggapi ajakan Kak Dinias. Kak Dinias, Nara, dan Rendra menuju panggung pertunjukan utama. Di atas panggung, 4 anak sedang menari. Keempat anak tersebut sedang menari pendet. Gerakan mereka sangat indah. Oke, Wah, terima kasih Will Stella. Ya, terima kasih. Kevin, matanya gatal, ta? Iya. Iya, bangun tidur. Oke, saya lanjutkan ya. Wah, tarian yang mereka tarikan sangat bagus. Rendra mengapresiasi itu memberikan pujian. Para penari di atas panggung. Aku juga ingin belajar menari, Kak Denias, ungkap Rara. Aku ingin melestarikan tarian khas Indonesia. Tarian khas Indonesia itu banyak. Ada tari, di sini ada tarian apa namanya? Tari itu loh. Kalau di Surabaya tari itu loh.
tari remo, tuh, terus kemudian tari-tari yang lain. Jadi banyak di situ tari-tariannya. Kemudian aku juga Kak, namun aku lebih tertarik belajar memainkan alat musik tradisional seperti gamelan. Rendra tidak mau kalah, bagus sekali. Kita memang harus mencintai budaya kita. Indonesia kaya akan budaya dan kesenian. Berbagai suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian daerahnya masing-masing. Sebagai generasi muda, kita harus mampu melestarikan kesenian tersebut agar tidak punah. Jadi pada pembelajaran ini ada seorang anak yang diajak untuk melihat festival budaya di Indonesia. Jadi di festival tersebut tidak hanya alat musik aja, melainkan berbagai rumah adat, kemudian pakaian adat, tarian, kemudian alat musik dan lain sebagainya. Nah, di sini anak-anak muda ini diharapkan mau melestarikan budaya Indonesia. Misalkan di sekolah kita ada ekstra tari, betul Jisten? Ya, di sekolah kita ada ekstra tari. Tarian yang diajarkan ya banyak sekali, tari kreasi itu. Nah, itu salah satu bentuk sekolah kita untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia agar tidak punah. Bahkan kalau kita tidak mencintai atau tidak melestarikan budaya kita, bisa-bisa nanti tarian-tarian atau adat kita dicuri oleh bangsa lain. Dalam arti dicuri itu diadopsi itu diambil atau diklaim bahwa tarian itu milik negara mereka. Contohnya saya ambil contoh Reok Ponorogo. Reok Ponorogo itu dihak miliki oleh negara Malaysia. Bahwa Reok Ponorogo itu berasal dari mana? Dari Ponorogo. Ya, sudah saya sebutkan Ponorogo lah. Karena masyarakatnya di sana tidak mencintai atau tidak mau melestarikan budaya itu, akhirnya reok tersebut diadopsi atau dihak milik oleh Malaysia. Nah, setelah menjadi hak milik negara mereka, Indonesia protes bahwa tari reok itu merupakan tarian dari Indonesia. Nah, makanya dari situ kita harus belajar, kita harus mencintai, tidak harus dikit-dikit lihat yang lagi tren, misalnya K-pop, kayak tarian-tarian ala-ala zaman sekarang, tari Korea, atau sekarang yang seringkali di depan TikTok, itu. Ya, itu tolong yang ikut ekstra tari itu dimaksimalkan bakatnya. Adiknya Gabriel itu juga ikut tari kalau tidak salah. Ya Gabriel. Iya Pak. Iya. Ya itu ikut lomba juga loh. Jadi jangan menganggap halah tari tradisional enggak zamannya sekarang, enggak. Bahkan di Amerika Serikat sana ada loh lomba tarian tradisional dari Indonesia juga dibawakan di sana, terkenal. Kemudian alat-alat musiknya yang ada di Indonesia ditampilkan di Amerika Serikat sana. Coba kalau nggak percaya lihat di searching di YouTube tari Indonesia yang diperagakan oleh masyarakat yang ada di Amerika Serikat sana. Nah, mereka loh bangga dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Bahkan turis-turis asing yang datang ke Bali itu ingin melihat tarian-tarian juga, ingin melihat budaya-budaya juga. Pakai yang namanya dikasih beras kalau yang lagi di Bali, kemudian di sini pakai bunga, kemudian pakai kayak kain yang hitam putih kotak-kotak itu pakai budaya itu kalau mau ke tempat-tempat yang sakral. Bahkan pohon-pohon di Bali itu ditutup kain putih, hitam putih kotak-kotak itu. Nah, itu salah satu budaya yang menjadi daya tarik yang ada di Pulau Bali. Itu ya. Terus ada juga patung GWK kalau nggak salah itu, saya pernah ke sana, nggak tahu sudah jadi apa belum. Itu menjadi daya tarik wisata asing. Kemudian ada 3 dan 4 itu ya, pertanyaan nomor 3. Keragaman budaya apa yang diamati para tokoh dalam cerita?
Apa saja, keragaman apa saja tadi yang saya sebutkan tadi loh. Ada tarian ditulis, ada apa namanya? Kebudayaan. Kebudayaan. Rumah adat, kemudian ada alat musik, ada pakaian adat, itu dituliskan di nomor 3. Vin, dituliskan di nomor 3, Vin. Habis rumah adat apa, Pak? Pakaian adat, kemudian musik tradisional, tarian tradisional. Kemudian yang nomor 4, bagaimana bentuk apresiasi? Tadi ada pertanyaan di situ, apresiasi. Bagaimana bentuk apresiasi lah? Apresiasinya itu bentuknya ingin melestarikan tarian khas Indonesia. Bentuk apresiasinya ingin melestarikan tarian khas Indonesia. Ditulis loh. Ingin melestarikan tarian khas Indonesia. Sudah? Pak, ulangi, Pak. Apa? Ulangi. Oke, bagaimana bentuk apresiasinya? Apresiasinya yaitu ingin melestarikan tarian khas Indonesia. Ya kayak tadi, tarian apa tadi? Tarian remo misal tari remo, kemudian tari piring, tari apa lagi itu banyak lagi, jaipong. Oke, saya balik ya. Baliknya bukan dibalik, halaman 111 sebelahnya maksudnya. Jisten bisa dibacakan halaman 111. Jisten halaman 111. Jisten halaman 111. Yang mana, Pak? Halaman 111. Sebelahnya. Para pengunjung. Para pengunjung pulang dengan senyum di bibirnya. Begitu juga dengan Kak Denia, Rendra, dan Nara. Mereka senang dapat mengunjungi Festival Budaya Indonesia 2020. Mereka merasa mendapat pengetahuan baru mengenai berbagai kebudayaan Indonesia. Sepanjang perjalanan pulang, Rendra dan Nara tidak habis menceritakan pengalaman berharga itu. Mereka ingin sekali menceritakan pengalaman itu ke teman-temannya saat masuk sekolah. Oke, terima kasih. Ya, jadi para pengunjung pulang itu dengan senyum di bibirnya, berarti mereka merasa puas. Berarti merasa puas dengan apa yang dilihat. Di sini di Surabaya dulu ketika sebelum pandemi itu ada festival tari. Festival tari itu sering diadakan di TRS. TRS itu Taman Remaja Surabaya. Taman Remaja Surabaya itu di mana, Pak? Di THR itu loh. Sebelahnya THR itu loh, belakangnya. Itu dulu sering diadakan seni-seni tari dan budaya di situ. Itu anak-anak yang ikut lomba tari, lomba gamelan, musik dan sebagainya itu di situ. Itu ya. Terus kemudian pertanyaan nomor 5, mengapa kegiatan festival budaya harus sering diselenggarakan? Mengapa? Ada yang tahu enggak alasannya? Mengapa kok harus sering diselenggarakan? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Misal kamu datang ke pertunjukan wayang kulit. Tujuannya kamu datang ke pertunjukan wayang kulit itu untuk apa? Lihat, bukan sih. Untuk apa? Tujuannya kamu datang ke festival wayang kulit
Untuk apa? Nontonnya. Selain melihat, ketika ada pertanyaan, misal bersenang-senang. Kemudian apa lagi kira-kira? Mempelajari. Mempelajari. Kemudian apa lagi kira-kira? Misalkan kamu enggak tahu tokoh wayang. Misal enggak tahu tokoh wayang. Nah, dengan cara melihat wayang tersebut, kamu tahu enggak tokoh-tokoh tersebut atau nama-nama tersebut? Tahu. Nah, berarti jika sering diselenggarakan, otomatis yang melihat tadi menambah pengetahuan baru. Jadi, mengapa? Karena untuk mendapat pengetahuan baru mengenai budaya yang ada di Indonesia. Karena untuk mendapat pengetahuan baru mengenai kebudayaan di Indonesia. Sudah? Apa Pak karena mendapatkan pengetahuan baru? Ya. Agar mendapat pengetahuan baru. Kemudian yang nomor baliknya itu literasi lagi. Minta tolong Gabriel dibacakan halaman 112. Ya, Pak. Enggrang buatan ayah. Ayah membuat enggrang untukku. Kata ayah, enggrang merupakan permainan tradisional yang populer dimainkan pada zaman dahulu. Penyebutan enggrang berbeda-beda di setiap daerah. Di Kalimantan, enggrang bisa disebut bermain batu kau. Di Bengkulu, enggrang dikenal dengan nama ingkau. Di Sumatera Barat, orang menyebut enggrang tengkak-tengkak. Di beberapa daerah dan lain di Indonesia, enggrang disebut jangkungan. Walaupun demikian, kebanyakan masyarakat, enggrang yang dibuat ayah terlihat sangat bagus, tinggi, pijakan kaki enggrang ini menyesuaikan tinggi badanku. Dengan begitu, aku tidak akan kesulitan dalam menaiknya. Sebenarnya aku takut bermain enggrang, aku takut terjatuh. Sebelumnya aku belum pernah mencoba permainan ini. Rasanya cemas dan tidak menyertaiku. Saat saya memintaku menaiki enggrang buatannya, aku harus mencoba. Kita tidak akan pernah tahu kalau belum mencoba. Bukan, aku mulai naik di atas pijakan kaki enggrang. Aku coba seimbangkan badanku. Ku langkahkan kaki kananku. Benar saja aku terjatuh, tapi badanku tidak apa-apa. Aku tidak terluka. Terima kasih. Itu adalah permainan enggrang. Pernah tidak, saya tanya, pernah tidak kalian melakukan permainan itu? Enggak pernah, Pak. Enggak pernah. Belum sama sekali, Pak. Itu tongkat ya, pakai tongkat bambu, dibuat seperti itu, sejajar tegak. Kemudian dikasih pijakan, kakinya berpijak. Lah itu untuk lomba dulu, biasanya untuk lomba 17-an Agustus di zaman dulu. Nah, pertanyaan nomor 1, mengapa enggrang disebut permainan tradisional? Karena enggrang merupakan permainan populer yang dimainkan pada zaman dahulu. Karena enggrang dimainkan pada zaman dahulu. Selain enggrang, permainan
Apalagi kira-kira permainan tradisional selain egrang? Tahu enggak? Selain bermain egrang, apalagi permainan tradisional? Petak umpet. Pernah egrang apa, Pak? Selain egrang, apalagi contoh permainan Petak umpet, tradisional? Pak. Apa? Petak umpet. Oke, Petak peta umpet. umpet. Ya, betul. Itu seringkali saya juga melihat kalian main di sekolah peta umpet. Terus apa lagi? Kelereng. Main kelereng. Apa lagi? Tuh. Tamiya kayaknya. Tamiya bukan. Tamiya tradisi modern. Apalagi kira-kira? Yang pakai itu apa namanya? Dakon. Ya. Terus ini misal alat batu apa? Ya terus diginikan. Lupa. Nah ini loh. Lupa sih. Apa ini? Ay. Yang kemudian jalannya satu kaki lompat-lompat. Oh iya. Apa itu? Yang pakai batu dipegang di atasnya sini terus jalan lompat. Engkle. Terus yang gini, yang menghadang kanan kiri. Apalagi itu? Oh. Yang bentuknya Kejar-kejaran. Bukan, yang bentuknya kotak, lurus, terus dihadang kalau ada lari dipegang temennya. Apalagi itu permainan apa namanya? Tahu sih. Kena-kenaan. Tahu sih, Kena-kenaan. Namanya gobak, Coba. Oh, Yo, gebak sodok. pernah mainnya. Benar. Terus itu main satu lagi. Ada 2 benteng, yang benteng A, benteng B. Permainan Oh apa ya itu? pernah. Apa itu? Benteng-bentengan. Tahu cara mainnya benteng-bentengan? Tahu. Gimana caranya? Coba ceritakan ke saya. Enggak tahu. Misal, Ya apa? Ada yang tahu enggak cara mainnya benteng-bentengan? misal itu ada tiang dipegang Iya. dulu. Terus kalau ada satu orang yang maju, yang ya, terus? benteng satunya itu mengenakan orangnya. Oke. Nanti Ya. itu kalah. Oke. Jadi permainannya jika kita bisa memegang bentengnya musuh, kita bisa menang. Lah itu butuh strategi. Menang. Butuh strategi. Kalau dulu waktu saya masih mengajar olahraga, saya ngajari main ini loh, yang mukul. Oh. Apa itu? Mainan apa itu? Pasti. Oh Pasti, ini. ya. Itu juga saya Kalau masih pasti. ingat ada teman kalian kalau mukul itu nggak bisa-bisa. Padahal bolanya Tidak ada. dilemparkan pelan. Padahal bolanya dilemparkan pelan itu main kasti. Ada. Terus tongkatnya dilemparkan ngawur, tompaknya dilemparkan ke atas. Bahkan dilemparkan ke belakang. Luar biasa. Astaga. Nah itu. Enak itu. Nah ya, saya dulu pernah ingat kok ngajar kalian main kasti kok. Kena kepala tuh enak itu bakal dilempar. Iya. Nah itu salah satu permainan tradisional lah. Kalian akan mengalami itu kalau sudah masuk sekolah lagi. Masuk sekolahnya doakan bulan April. Ya. Saya tanya pada teman kalian gini, si A ini kepada si A, kamu rindu sekolah itu rindu apa aja? Yang pertama Pak, saya rindu makan Pak. Yang kedua, rindu jam kosong Pak. Yang ketiga, rindu bermain Pak sama teman-teman Pak. Kalau belajar Pak, saya malas Pak nek belajar Pak. Itu ada yang bilang gitu. Ada teman yang bilang gitu. Saya paling suka jam kosong Pak. Ketika tidak ada gurunya, seneng saya. Wow, berarti sekolah cuma rindu jam kosong. Di dalam itu semua orang Pak. Iya, cuma orang itu Halo. ya. Bukan di kelas ini Kan kok ya. kita. Oke. Ya, terus nomor 2. Bagaimana perasaan tokoh saat pertama kali mencoba egrang? Perasaannya bagaimana? Senang, sedih, susah? Deg-degan boleh. Ya, deg-degan itu apa? Deg-degan itu biasanya. Ya, ditulis. Tulis apa, Pak? Itulah apa namanya? Berdebar hatinya. Jadi antara senang, antara takut, yaitu bercampur. Takut Bang.
Pak. Sudah. Udah. Oke, terima kasih. Terus berikutnya lagi dilanjutkan Devinda, minta tolong dibacakan Devinda. Ya, Devinda. Devinda. Mana, Pak? Yang ayah memperhatikanku. Halaman Harus sampean. Devinda itu bukan Fania. dia tahu. Ayah memperhatikanku dengan serius. Dia selalu memberi tahu cara naik egrang yang benar. Memang bermain egrang membutuhkan keseimbangan badan yang bagus. Tubuh harus lurus agar tidak jatuh. Saat melangkah, badan tidak boleh goyang. Dan kamu berani sekarang berjalanlah di atas egrang secara perlahan. Jaga keseimbangan tubuh, jangan sampai tubuhmu ke depan. Ayah melepaskan pegangannya. Dia ingin aku menjadi anak pemberani. Dia ingin aku mencoba lagi. Aku mencoba lagi, namun kegagalan demi kegagalan aku rasakan. Rasa capek juga mulai menderaku. Aku tidak patah semangat. Aku terus mencoba selangkah, 2 langkah, 3 langkah hingga 4 langkah dapat aku lakukan. Aku semakin yakin dengan kemampuanku. Walaupun masih pelan-pelan, aku mulai dapat berjalan di atas egrang. Aku mulai bisa menyeimbangkan tubuhku. Wah, ternyata asik juga permainannya ini. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di situ tidak langsung bisa ya. Sekali lagi ketika belajar sesuatu hal yang baru, itu tidak langsung bisa, tapi melainkan belajar sedikit demi sedikit. Ini bisa diumpamakan ketika kalian masih berumur 0 tahun. 0 tahun itu berarti setelah lahir. Setelah lahir, kamu menjadi seorang bayi ya. Kemudian dengan bertambahnya umur, kalian bisa tengkurap, bisa merangkak, bisa belajar berdiri hingga berjalan. Ini juga sama, permainan egrang juga sama, tidak langsung bisa berjalan menggunakan egrang, tapi dia harus jatuh bangun lagi. Itu. Tetapi tidak patah semangat. Ya, jadi tidak patah semangat, tetap diulangi lagi. Sampai akhirnya dia bisa. Selain permainan egrang itu termasuk permainan tradisional, egrang juga termasuk olahraga yang menyehatkan tubuh kita ya, yang biasanya selama WFH atau selama belajar di rumah yang sering mainan HP sambil tidur, mainan HP atau menonton TV sambil tidur. Nah, itu lama-lama akan apa ya istilahnya ya, otot-otot dalam tubuh itu tidak terlatih. Misalkan gini, kalau ada tugas apalagi nulis, pasti yang dirasakan adalah capek tangannya, karena selama ini tidak pernah digunakan, karena sudah lama loh tidak menulis banyak. Sudah 1 tahun kalian belajar secara online, dan tugasnya pun tidak seperti kamu belajar di sekolah. Aktivitas kalian mungkin kebanyakan kamu gunakan untuk makan, tidur, rebahan, nonton HP, lihat YouTube, nonton TikTok, buat video. Itu.
Nah, dari situ nanti ketika masa transisi, masa perubahan, ketika kamu yang berawal dari rumah, sekolahnya kemudian masuk sekolah, ketika sekolahnya berangkat jam 7 pagi, otomatis akan banyak yang telat. Akan banyak yang terlambat. Karena apa? Sudah biasa tidur, sudah biasa bangunnya siang, sudah biasa, mohon maaf ya, tidak mandi, tidak sarapan. Kalau sekolah gini saya yakin bajunya yang atas pakai seragam, yang celananya mungkin pakai celana bebas. Yang penting Betul. kelihatan seragamnya aja. Betul. Saya juga, Pak. Nah, itu ketika nanti masa transisi, terus habis itu di sekolah langsung dikejar istilahnya belajarnya secara cepat. Otomatis otot-otot dalam tubuh ya mudah capek, mudah ngantuk. Nah, ini loh akibatnya ketika kurang gerak, ketika kurang beraktivitas. Ya, kemudian lagi ketika ada tugas dari saya, itu harapannya dikerjakan dengan baik. Yang belum bisa perkalian, habis ini kenaikan, saya pesen ya, ini pesen-pesen buat kamu. Habis ini kenaikan kelas, yang belum bisa perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, itu dipelajari. Kemudian yang belum tahu tentang mata pelajaran yang lain, kayak PPKN, IPA, IPS, dan lain sebagainya, itu dipelajari juga. Setelah ini kamu kelas 5. Kelas 5 Pak Dani ya yang ngajar. Ya. Oke, gitu aja dari saya pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya halaman 112, kemudian Matematika, Pak. 114, 115, 116, 117 sampai habis. Itu ya tugasnya hari ini. Untuk matematikanya itu aja ya. Besok ya hari Senin ya. Maaf, sorry. Hari Senin kalian libur. Matematikanya kita ketemu hari Kamis. Karena habis ini saya masuk di kelas 6 ya. Saya ngajar di kelas 6 juga. Karena persiapan untuk kelulusan. Hari ini Kamis, Pak. Maksudnya Kamis minggu depan. Kamis minggu depan. Hari Senin, Selasa, Rabu itu kalian libur. Ya. Libur apa, Pak? Libur apa, Pak? Dalam agama Islam itu kan ada puasa. Jadi kita menghormati libur awal puasa. Oh, agama Terus puasa. besok ambil rapot. Ya, besok ambil rapot. Mama kamu akan saya saya bilangi mama kamu sama papa nanti yang ambil, saya bilangi bahwa hari Senin, Selasa, Rabu itu libur. Libur apa Pak? Nanti saya jelaskan. Kalau kurang jelas itu aja ya dari saya. Minta tolong ditutup Pak, doa. besok tentunya ada tugas kan? Iya. Besok tentunya ada tugas. Ada tugas nanti ada penilaian ya. Saya buatkan soal penilaian harian ya. Oke, minta tolong Fania ditutup dengan doa. Fania, bisa ditutup dengan doa. Iya, Pak. Ya, pimpin doa. Kok dimatikan kameranya? Ini siapa yang keluar ini? Kevin ini keluar tiba-tiba. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai pembelajaran kami hari ini. Berkati Pak Agus yang sudah mempelajari kita. Terima berkati teman-teman yang ada di Zoom. Pertemukan kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, selamat pagi, sampai jumpa dan selamat Makasih Pak. Ya, makasih ya. Silakan live, saya masuk di kelas 6.